Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian para sales magic? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kesuksesan di semua hal positif yang kalian lakukan. Nah, di konten video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memulai usaha kanvas atau freelance rokok untuk pemula. Nah, video ini sebenarnya sudah saya bahas berkali-kali, tapi banyak dari kalian yang menginginkan pembahasan yang lebih spesifik, lebih rinci dan lebih detail lagi. Oh ya guys, ini adalah video terakhir saya mungkin guys membahas dunia rokok. Karena saya untuk 2 minggu ke depan itu ada beberapa urusan yang mengharuskan saya itu nggak bisa untuk ngecek kontrol YouTube dan bersosial media. Karena ada project yang sedang saya lakukan, yaitu projectnya bukan tentang kerjaan. Hidup nggak hanya tentang pekerjaan ya guys, pokoknya ada urusan sehingga saya harus off selama 2 minggu lah kira-kira. Nanti kalau misalnya saya udah selesai sama urusan tersebut, pasti saya aktif lagi di channel YouTube Sales Magic ini guys. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi cara memulai usaha kanvas rokok ada 3 hal guys yang harus kalian ketahui atau yang harus kalian kuasai terlebih dahulu, yaitu nomor 1, di mana kalian harus membeli, kedua di mana kalian harus menjual, dan ketiga adalah bagaimana cara menjual dengan benar. Kita bahas satu-satu guys. Kalian pastikan simak video ini, jangan di skip-skip supaya kalian langsung bisa paham dan bisa langsung dipraktekkan. Yang pertama adalah, Bang, saya mau nganvas rokok, Bang. Belinya di mana? Beli rokoknya itu di mana? Supaya saya bisa menjual lagi, saya masih dapat untung. Ada 3 tempat. Yang pertama, kalian bisa ke distributor. Distributor itu apa? Distributor itu adalah tangan pertama sebuah produk. Jadi semua produk itu ada distributor resminya guys. Umumnya ya guys, di setiap kota itu ada 1 distributor resmi sebuah produk. Lalu gimana cara mencari distributornya, Bang? Saya sudah membuat 2 buah video. Nanti kan bisa cek cara mencari distributor pertama. Kalau misalnya kalian sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang saya share, saya yakin berhasil guys. Saya yakin pasti berhasil. Karena banyak juga teman-teman yang DM, Bang, makasih informasinya, caranya benar-benar berhasil seperti itu guys. Itu yang pertama. Lah, kalau misalnya saya sudah berusaha mencari distributor di kota saya, tapi saya tidak bisa menemukannya, apa ada tempat lain selain distributor supaya kita itu bisa beli barang, bisa beli rokoknya itu, dan kita jual masih untung? Ada guys, yaitu di grosir. Jadi banyak sekali yang masih salah paham ya guys. Distributor sama grosir itu beda. Distributor itu sinonim katanya adalah depo, dan grosir itu adalah sinonim katanya agen. Nah, grosir itu di mana? Agen itu di mana? Biasanya itu ada di pasar-pasar. Nah, jadi kalian nanti bisa berkunjung ke pasar-pasar daerah kalian. Pasti ada grosir rokok lah. Saya yakin pasti ada grosir rokok. Nah, just info guys, yang namanya grosir itu bukan berarti tokonya itu harus besar, bukan. Definisi dari grosir adalah pusat perbelanjaan sebenarnya. Tapi definisi yang lebih rinci, grosir itu adalah sebuah toko atau sebuah warung atau bahkan perseorangan yang membeli sebuah produk ke distributor resmi dengan kuantiti yang banyak untuk dijual lagi ke warung-warung kecil. Itu distributor. Itu grosir. Bisa dipahami ya guys ya. Nah, kalau misalnya distributor hanya ada 1, kalau grosir itu ada banyak guys. Di setiap kecamatan, bahkan di setiap desa itu pasti ada yang namanya grosir. Itu yang kedua. Nah, kalau misalnya kemarin ada lagi yang bertanya gini, Bang, di kota saya tetap ada gak ada grosir? Sebenarnya saya nggak yakin. Semua tempat itu pasti ada yang namanya grosir. Tapi oke lah, ada 1 tempat lagi yang bisa kalian kunjungi untuk mendapatkan rokok supaya bisa dijual lagi, yaitu kalian bisa membelinya lewat online guys. Nah, kalian bisa cari di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan marketplace jenis. Nanti kalian bisa cari-cari rokok apa yang kalian cari. Kalau harganya masuk, kalian bisa beli dari marketplace tersebut. Usahakan lewat marketplace supaya tidak adanya penipuan seperti itu guys. Bisa dipahami ya guys. Nah, untuk pembelian dalam jumlah banyak, saya sarankan pakailah jasa ekspedisi kargo supaya kalian nggak tekor di ongkos kirim. Nah, berikutnya untuk mencari distributor seperti itu, distributor online, kalian bisa bergabung di grup-grup Facebook guys. Banyak sekali kok grup Facebook yang pedagangnya itu amanah. Rata-rata biasanya dari daerah Jawa Timuran guys. Seperti itu. Kalian nanti bisa
bergabung seperti itu. Tapi kalau misalnya pesan saya, kalau mau beli barang lewat online, jangan mau kalau disuruh transfer uang terlebih dahulu. Sekarang itu banyak sekali cybercrime atau kejahatan internet. Cari amannya aja guys, cari amannya aja kalian lewat marketplace seperti itu. Nah banyak sekali bang, saya mau beli sama abang bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi ada dua hal yang harus kalian ketahui kalau kalian belinya sama saya. Yang pertama, saya nggak punya toko online seperti itu. Loh katanya mau buat? Iya, saya sudah membuat, tapi keblokir lagi guys. Serius. Terus berikutnya adalah kalau misalnya kalian belinya sama saya, otomatis saya jualnya pun lebih tinggi guys, karena saya sudah tangan kedua. Saya naikin harganya otomatis ya nggak, supaya saya mendapatkan untung. Karena waktu pertama kali saya membuat video ini, channel YouTube ini, saya itu nggak ada niatan untuk berjualan guys. Saya hanya ingin sharing mengenai ilmu marketing. Ya untuk mengisi waktu luang saya kayak gitu doang, itu tujuannya seperti itu guys. Dan alhamdulillah ada beberapa yang welcome, request video beberapa ya saya buatkan, saat saya ada waktu saya buatkan. Tapi ya ada yang nggak suka ya banyak, tapi saya nggak peduli ya nggak. Yang penting saya hanya tujuannya itu sebenarnya gini, saya membaca YouTube hanya untuk dokumentasi diri saya seperti itu, untuk mendokumentasi ilmu-ilmu saya. Jadi saat saya nanti lupa, saat saya nanti kepengen melihat diri saya yang dulu, saya tinggal buka channel YouTube saya bisa bernostalgia. Udah gitu aja guys tujuannya sebenarnya. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Itu adalah 3 tempat di mana kalian harus membeli rokok untuk di kanvas. Terus setelah kalian tahu, anggap saja kalian udah mendapatkan rokoknya, di mana menjualnya? Pada umumnya orang kanvas atau orang freelance itu menjualnya itu di warung sama di toko, ya enggak? Tapi kalian bisa memperluas jangkauan area cover kalian. Kalian bisa memasuki angkringan sama warung kopi. Karena di sini juga lumayan worth it menurut saya. Karena walaupun pengambilannya itu kuantitinya kecil, paling seminggu cuma 5 bungkus, gede-gedenya 1 slop, tapi lumayan ya enggak? Kali banyak ya enggak? Satu angkringan seminggu cuma 1 slop, tapi yang ngambil 100 angkringan ngambil semua, lumayan. Dapat omset, dapat untung akhirnya, ya enggak? Seperti itu guys. Biasanya kalau angkringan sama warung kopi itu dia buat ketengan guys, buat eceran batangan kayak gitu. Itu caranya. Nah, kalian juga bisa menjualnya secara DS atau direct selling atau menjual ke konsumen langsung. Nah, tapi saya kasih tips, kalau misalnya kalian ingin menjual langsung ke konsumen, harganya itu juga harus harga konsumen. Kenapa? Kalau misalnya kalian jual ke warung sama ke konsumen harganya sama, maka warung yang kalian suplai rokok itu juga akan mati guys. Mendingan sama salesnya aja harganya lebih murah, ya nggak? Warung akan mati seperti itu. Jadi kalau misalnya menjual konsumen ya harga konsumen, kan otomatis untung kalian juga lebih banyak, ya nggak? Itu adalah yang kedua. Nah setelah kalian tahu, oh ya guys, ada beberapa lagi yang perlu saya sampaikan di sini guys. Usahakan rokok yang kalian freelance-kan atau kanvaskan itu adalah rokok yang ada cukainya atau rokok yang ilegal atau yang resmi. Nah di sini saya tidak akan menghakimi. Saya kemarin juga sudah buat video tuh guys, jualan bisa dapat sampai ratusan juta per bulan, puluhan juta per bulan dari jualan rokok bodongan guys. Tapi ya itu beresiko sekali. Makanya saya menyarankan, ini sekedar saran. Yang namanya saran, mau didengerin juga nggak apa-apa, nggak didengerin juga nggak apa-apa. Yang namanya saran ya nggak. Walaupun untungnya besar untuk rokok yang non cukai itu, tapi resiko yang kalian dapatkan juga besar. Kalian nanti bisa tonton videonya yang kemarin saya upload. Itu yang DM saya saat saya membuat video itu gila banyak banget guys. Sampai saya kewalahan membalas DM dari mereka. Tapi nggak apa-apa. Tujuan saya itu sebenarnya nggak ngelarang seseorang untuk main rokok seperti itu, tapi hanya sekedar mengasih tahu mereka supaya bisa lebih berhati-hati atau sebisa mungkin justru bermainlah barang-barang yang resmi. Bukan hanya rokok sebenarnya, semua produk itu harus ada izinnya guys. Kalau misalnya rokok namanya cukai, kalau untuk produk food itu harus ada label halalnya, harus ada BPOM-nya, seperti itu. Nah, kalian sudah tahu nih di mana kalian harus menjual, dan kalian udah tahu di mana kalian membeli rokoknya ya enggak? Terus poin terakhir adalah bagaimana cara menjualnya.
Ada dua cara guys. Yang pertama yang sangat-sangat saya anjurkan adalah jualah dengan sistem cash. Cash itu ada barang ada uang. Mas, ya Bu gimana Bu? Saya beli rokoknya 2 slop kasih uang. Kayak gitu. Itu namanya cash. Itu supaya perputaran uang kalian itu cepet. Tapi kalau misalnya suatu saat kalian menemukan sebuah toko yang gede, yang rame dan banyak tongkrongan anak muda, tapi tokonya itu nggak mau ngambil, tetap nggak mau ngambil, kalian bisa melakukan sistem tempo. Tapi syaratnya adalah jangan banyak-banyak. Kasih aja dulu 3 bungkus ya dah Bu, kalau nyoba 3 bungkus. Tapi besok ini khusus pembelian pertama ya Bu. Habis itu Ibu harus cash kayak gitu. Karena apa? Supaya modal kita itu nggak stuck. Dan ingat guys, tempo itu bukan titip jual. Ini yang masih salah paham. Bahkan hampir semua orang itu kalau pembayaran tempo itu pasti titip jual. Itu sebenarnya beda guys. Saya kasih gambaran seperti ini. Pada hari Senin, toko Tuti mengambil 2 slop rokok kepada saya. Kunjungan berikutnya di hari Senin juga, saya ke sana. Rokoknya baru laku 5 bungkus. Dia tetap harus membayar 1 slop. Bahkan kalau misalnya rokoknya pun belum laku, dia harus tetap membayar rokok tersebut. Karena perjanjiannya tempo. Beda kalau titip jual guys. Kalau titip jual 1 slop, kunjungan berikutnya hanya laku 2 bungkus. Dia hanya membayar 2 bungkus. Seperti itu. Itulah perbedaan antara tempo sama titip jual. Seperti itu guys. Terus berikutnya lagi adalah kalian jangan hanya melakukan yang namanya sell in atau memasukkan produk ke toko, tapi kalian juga harus bisa membantu si toko atau si pemilik warung ini atau pemilik toko ini mendapatkan konsumennya, yaitu dengan cara melakukan pembangunan konsumen, yaitu mencarikan konsumen untuk produk kalian sendiri yang ada di warung tersebut. Yaitu caranya dengan melakukan yang namanya sampling itu juga macam-macam guys. Ada yang stick sampling, ada pack sampling. Kalian nanti bisa tonton videonya guys, cara melakukan sampling yang benar supaya nggak mubazir, supaya rokok yang kalian kasihkan ke orang itu ada feedbacknya, ada imbasnya ke penjualan kita berikutnya. Seperti itu guys. Nah, kemarin saya juga sudah mengupload videonya guys. Sekarang nanti tinggal bisa tonton lewat playlist video peluang usaha brand rokok. Kalian nanti bisa tonton secara berurutan. Oke, ini video terakhir saya membahas dunia rokok ya guys. Ya sebenarnya gak terakhir, saya akan libur 2 minggu terlebih dahulu karena saya akan menyelesaikan urusan terlebih dahulu. Urusannya bukan tentang pekerjaan, saya bukan orang yang sibuk, saya orang santai guys. Tapi hidup bukan hanya tentang masalah pekerjaan. Ya gak, ada hidup gak hanya tentang uang sebenarnya guys. Ada juga sesuatu yang selain materi yang harus kita perjuangkan. Oke. Terima kasih sekali bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Nah, jika kalian suka sama suka sama video-video dari channel Sales Magic, silakan kalau mau subscribe bisa. Dan kalau misalnya kalian nggak suka, nggak usah ditonton, nggak usah di subscribe. Kalian tinggal pilih video apa yang mau kalian tonton di YouTube. Pilihannya banyak ya kan. Oke, terima kasih. Akhir kata kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa. Tapi tunggu guys, sebelum saya close video ini, saya ada pertanyaan, tolong bantu jawab pertanyaan ini guys. Ini yang menjadi unek-unek saya guys. Sebenarnya saya udah tahu jawabannya, tapi supaya saya dan kalian itu lebih dekat lagi antara kreator video dan subscriber setia. Pertanyaan seperti ini. Jika bahagia itu indah, kenapa Tuhan menciptakan kesedihan? Tolong tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih, see you next time. Salam nganfas. Salam satu aspal. See you next time. Gak mati kan?